Di sini bukan tempat untuk orang yang lemah hati, ini adalah wilayah makhluk paling berbahaya di planet ini. Jutaan kalajengking berbisa mengintai dalam kegelapan. Apa tujuan tempat ini? Mengapa ada orang yang ingin membudidayakan kalajengking dalam jumlah yang begitu banyak? Hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik pengembangbiakan jutaan makhluk yang menakjubkan ini. Kalajengking pertama kali muncul 300 juta tahun yang lalu dan merupakan kerabat dekat laba-laba dan tungau. Mereka dapat hidup di mana saja dan bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras. Menariknya, kalajengking hanya membutuhkan satu serangga per tahun untuk tetap hidup selama air tersedia, berkat kemampuan mereka untuk mengendalikan metabolisme mereka. Ini adalah kalajengking betina yang bereproduksi yang telah dipisahkan ke dalam tempat khusus untuk memudahkan memantau kesehatan dan perkembangan setiap kalajengking. Kalajengking bereproduksi secara seksual, dan setelah usia kehamilan 3 hingga 12 bulan, kalajengking betina melahirkan bayi yang disebut scorpling, yang berjumlah antara 80 ekor. Setelah lahir, kalajengking muda tetap menempel di punggung ibu mereka. Kalajengking muda ini memiliki kulit luar yang lembut dan warna pucat saat lahir. Karena kerentanan dan kurangnya pertahanan diri, sangat penting untuk mengisolasi mereka untuk mencegah kanibalisme. Bayi kalajengking dibesarkan secara terpisah untuk menghindari dimakan oleh induk kalajengking. Mereka harus dipisahkan dan dibesarkan terpisah sekitar 1 hingga 2 minggu. Setelah jutaan kalajengking muda berganti kulit, mereka dipilih dan dipisahkan ke lingkungan yang berbeda. Sekitar 10 hari setelah kelahiran, bayi kalajengking mulai turun dari punggung induknya dan mulai mencari makan sendiri, sementara induknya melanjutkan kembali perkawinan. Dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan bagi bayi kalajengking untuk tumbuh dewasa. Setelah berusia 1 hingga 2 tahun, kalajengking akan mulai berproduksi. Kalajengking berbisa adalah hewan berdarah dingin, sehingga mengendalikan suhu lingkungan perkembangbiakannya sangat penting. Mereka lebih menyukai lingkungan yang kering dan harus menghindari kondisi yang terlalu lembab selama reproduksi. Untuk berhasil membudidayakan spesies hewan ini, penting untuk memahami metode reproduksi dan perilaku alami mereka berdasarkan varietas dan jumlah kalajengking. Kalajengking memiliki nafsu makan yang kecil dan lebih suka memakan hewan kecil yang lembut seperti ulat, cacing tanah, lalat dan belatung. Mereka biasanya makan setiap 5 hingga 7 hari, dan dapat bertahan hidup hanya makan 1 ulat setahun. Memberi makan penting untuk menyediakan cukup makanan agar ada surplus untuk mencegah kelaparan dan kanibalisme. Saat membiakkan kalajengking dalam skala besar, sumber pakan yang stabil sangat penting, dan yang terbaik adalah juga membudidayakan ulat. Kalajengking adalah bahan obat Cina yang dipatenkan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian medis telah menemukan bahwa kalajengking juga dapat mengobati impotensi dan memiliki keuntungan ekonomi dari bisa kalajengking yang dapat menghasilkan triliunan rupiah setiap tahun. Cairan berharga ini adalah 40 juta dolar per galon. Racun kalajengking merupakan salah satu cairan termahal di dunia karena manfaatnya dalam ilmu kedokteran. Kalajengking kini dibudidayakan secara komersial, dan dari 2000 spesiesnya, hanya 30 hingga 40 jenis yang cukup berbisa untuk membunuh manusia. Kalajengking adalah satu-satunya spesies yang racunnya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Untuk mengumpulkan 1 galon racunnya, seseorang perlu mengeluarkan racun kalajengking lebih dari 2,5 juta kali, karena setiap kalajengking hanya mengeluarkan 1,5 hingga 2 mg racun setiap hari. Racun kalajengking, zat ampuh untuk pengobatan yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Racun kalajengking mengandung banyak senyawa dengan potensial yang besar dalam pengobatan. Para ilmuwan Tiongkok sedang mempelajari senyawa ini untuk mengembangkan pengobatan penyakit seperti nyeri kronis, kanker, Alzheimer, stroke dan penyakit lainnya. Kalajengking juga adalah makanan jalanan yang populer di Thailand,
Hidangan ini menarik wisatawan dengan keunikan rasa baru dan pengalaman penuh petualangan. Saat mencicipi kalajengking goreng renyah adalah pengalaman unik dan mengasyikkan bagi mereka yang gemar menjelajahi kuliner. Jadi apa pendapat Anda tentang budidaya kalajengking di Cina ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.